Dulu yang membebaskan Palestin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah, Melayu akan datang. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kebangkitan Islam adalah sebuah keniscayaan. Sebagai insan beriman, kita pasti percaya hal tersebut, karena hal tersebut telah diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 140. Dan hari-hari itu Allah putar di antara manusia yang beriman dengan yang kafir, dengan kemenangan dan kekalahan yang dikehendakinya, karena hikmah-hikmah yang sangat mulia. Di antaranya untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang munafik. Di dalam Al-Hadis pun kita dapatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain pun dinyatakan telah bersabda Rasulullah SAW, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan umur kekhalifaannya berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Maka berbicara tentang Imam Mahdi, berarti kita berbicara tentang Al-Masih Dajjal, Isa Al-Masih, dan hari kiamat. Maka di saat itu pula lah kita berarti sedang berbicara tentang kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam adalah sebuah keniscayaan, karena ia adalah nubuat Nabi Muhammad SAW dan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita bagian dari yang berkontribusi bagi kebangkitan Islam tersebut atau tidak? Bagaimana cara mencapainya? Dan apa syarat-syarat untuk mencapainya? Ada 3 syarat menuju kebangkitan Islam yang diajukan oleh Yusuf Effendi dalam bukunya Kebangkitan Kedua Islam, yaitu kematangan berdemokrasi, kemuliaan akhlak, dan kecintaan pada ilmu. Sebagaimana Profesor Mahfud MD meyakini bahwa Islam tidak menetapkan bentuk dan sistem pemerintahannya, terbukti adanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Rasulullah tidak menetapkan anak keturunannya untuk menjadi pengganti beliau menjadi khalifah, ataupun Abu Bakar sebagai pengganti beliau, sehingga para sahabat lebih dahulu bermusyawarah untuk memilih pemimpin daripada segera memakamkan jasad Rasulullah SAW. Dari hal tersebut, artinya kita tidak bisa mendefinisikan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem teokrasi yang banyak diatur oleh khalifah-khalifah Islam setelah Khalifah Ar-Rasyidin. Maka opsi bentuk negara republik dengan sistem demokrasi di dalamnya masih sejalan dengan konsep musyawarah dalam konsep Islam. Kembali lagi Yusuf Effendi dalam bukunya Kebangkitan Kedua Umat Islam percaya bahwa demokrasi itu selaras dengan Islam. Ia memberi bukti bahwa 4 pemimpin Islam pasca Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalifah Ar-Rasyidin, menganut pola republik.
karena mereka ditetapkan oleh dan berasal dari rakyat yang diwakili oleh tokoh-tokoh Islam kala itu. Selain itu, kebijakan khalifah ditetapkan melalui musyawarah, dan demokrasi yang dijalankan kala itu adalah demokrasi yang memiliki batas-batas berupa nilai-nilai agama. Maka kalau kita sepakat dan meyakini bahwa Islam tidak menetapkan bentuk dan sistem pemerintahannya, kita pun harus sepakat untuk berhenti berdebat dan memaksakan kehendak harus seperti apa bentuk dan sistem pemerintahan Islam. Karena apapun bentuk sistem pemerintahan Islam tersebut, asalkan di dalamnya umat Islam masih diberikan kebebasan untuk beribadah dan menuntut ilmu, serta beramar ma'ruf untuk penyempurnaan akhlak, maka apapun bentuk dan sistem pemerintahan suatu negara tersebut, maka opsi tersebut masih bisa diterima dalam Islam. Oleh karena itu, saya menggugat kepada seluruh lembaga dan organisasi Islam, berhentilah membicarakan tentang kulit lalu melupakan substansi. Berhentilah membicarakan bentuk negara Islam harus seperti apa. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita dapat menjadi solusi bagi setiap permasalahan umat ini, sehingga energi kita tidak habis dalam berdebat dan berselisih paham. Akhirnya kita lupa untuk terus menuntut ilmu, serta beramal ma'ruf, bernahi mungkar untuk menyempurnakan akhlak, yang merupakan salah satu ciri kebebasan berpendapat dalam negara berdemokrasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.